Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Jubaidi di pelajaran IPA Fisika. Oke anak-anak, untuk materi kali ini setelah kita mempelajari tentang listrik statis dan hukum Coulomb, maka pembelajaran hari ini tentang medan listrik. Namun sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga kita dilancarkan oleh Allah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, untuk pelajaran kali ini tentang medan listrik, marilah kita simak secara bersama-sama video berikut ini. Oke anak-anak, apa itu medan listrik? Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Oke anak-anak, apabila benda uji bermuatan listrik Q kecil diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q, ada sebuah muatan nih. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik, benda bermuatan Q. Contohnya seperti ini anak-anak. Ini adalah muatan listrik, ini muatan ujinya. Nah, lihat apa yang terjadi ketika jaraknya berubah. Maka semakin jauh letak benda uji dari muatan Q ini, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya juga semakin kecil. Oke, bagaimana cara menentukan garis gaya listriknya? Maka medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Maka dari sini anak, ketika muatannya itu positif, maka arah gayanya itu keluar. Oke, arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatannya atau arahnya keluar. Bagaimana kalau negatif? Kalau arah garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan atau masuk anak-anak. Nah, bagaimana kalau terjadi ini pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan? Nah, maka seperti ini anak. Jadi yang positif itu menuju ke negatif. Ini garis pola garis gaya listriknya. Nah, sebelumnya di listrik statis itu ketika dua muatan yang sejenis maka terjadi tolak menolak. Seperti ini, ketika positif sama positif. Kenapa Pak kok bisa jadi tolak menolak? Karena arahnya sama-sama keluar semuanya ini. Nah, maka inilah yang menyebabkan mengapa kalau muatan yang sejenis itu pasti tolak menolak. Berbeda dengan muatan yang tidak sejenis. Kalau tidak sejenis itu tarik menarik, karena yang satu keluar yang satu masuk, maka terjadilah tarik menarik. Oke, bagaimana cara menentukan kuat medan listrik? Oke, ini ada muatan listriknya, ini ada muatan uji Q kecilnya ini, dan pasti kedua benda ini pasti mempunyai yang namanya jarak. Saya simbolkan menjadi R kecil. Nah, benda bermuatan diletakkan pada uji berjarak R, maka besar di titik benda uji adalah
gaya listrik yang ditimbulkan oleh benda muatan dibagi muatan ujinya. Oke, sehingga apa? Dirumuskan E sama dengan F per Q kecil. Sehingga apa? Kita ingat F itu adalah gaya kolom. Gaya kolom itu rumusnya kaki 1 Q 2, atau kalau untuk mempermudah, gaya kolom itu rumusnya kakiku remuk-remuk. Ya, ini F-nya kaki besar, Q kecil per R kuadrat. Sehingga apa? Oke, Q kecil saya sederhanakan. Sehingga menjadi E sama dengan Q besar per R kuadrat. Maka inilah rumusnya kuat medan listrik. Oke, satuannya anak E itu medan listrik, satuannya Newton per kolom. Sedangkan Q adalah muatan benda, satuannya kolom. Q kecil muatan uji, juga satuannya kolom. R itu jarak dari benda, satuannya meter. Ingat ya, harus satuannya meter. Bagaimana Pak kalau sentimeter? Harus dikonversi dulu menjadi meter. Sama dengan yang muatan ini. Bagaimana Pak kalau satuannya bukan kolom? Maka harus dikonversi dulu menjadi kolom, di mana F-nya ini adalah gaya. Gaya itu satuannya Newton. Oke, contoh soalnya seperti ini anak-anak. Sebuah benda terletak 9 cm dari benda yang bermuatan minus 18 mikrokolom. Berapa kuat medan listriknya? Oke, cara yang pertama cari apa? Sebuah benda terletak. Ini. Jadi 9 cm diketahui R-nya, jaraknya 9 cm. Maka harus diubah menjadi meter. Jadi jaraknya dari senti itu ke meter berapa? Berapa tangga? Itu ada 2 tangga. Kalau naik berarti pangkatnya negatif. Ingat ya, pangkatnya negatif ini. Maka menjadi 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Benda yang bermuatan. Nah, ini. Oke. Q, benda bermuatan Q disimbolkan dengan Q. Q itu minus 18 mikrokolom. Karena ini mikro dan yang diminta dalam rumus itu satuannya harus dalam kolom. Maka diubah menjadi kolom dulu, menjadi minus 18 kali 10 pangkat min 6 kolom. Anak-anak yang perlu diingat adalah konstanta. Nah, konstanta itu walaupun tidak ada dalam soal maka wajib ditulis, diketahui, wajib ya. Nah, besarnya berapakah itu konstanta? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke, karena yang diketahui ini sudah selesai, berapa kuat medan? Ayo, simbolnya kuat medan listrik apa? Yaitu E. Ditanyakan E-nya. Oke, rumusnya apa? Ini F kaki per R kuadrat. Oke, masukkan K-nya saya ganti sesuai yang diketahui, 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya saya gantinya pakai yang ini, menjadi 18 kali 10 pangkat min 6. R-nya, jaraknya saya pakai yang meter, jangan pakai yang cm, karena syaratnya harus meter, menjadi 9 kali 10 pangkat min 2. Nah, kenapa saya dikurung? Karena R-nya itu kuadrat, anak-anak ingat ini. Ini ada R kuadrat, maka harus dipangkatkan 2 juga. Sehingga apa? Kalau kita hitung, E-nya itu 9, ini ya, kali 18 kali 10 pangkat. Nah, ini 9-nya pangkat. Kalau ada bilangan berpangkat, operasi bilangan berpangkat kalau penjumlah, kalau
perkalian, maka pangkatnya tinggal ditambah. Ingat ya, 9 kali 10 ditambah, 10 pangkat 9 ditambah 10 pangkat min 6. Ini ya pangkatnya ya, 9 ditambah min 6. Nah, sama. Ingat, kalau ada kurung ini pangkat kuadrat, maka semuanya ini harus dikuadratkan. 9 kuadrat, maka 9 kali 9. 10 pangkat min 2 kuadrat. Ingat, kalau dalam kurung maka terjadi operasi yang namanya perkalian. Perpangkatnya itu tinggal dikalikan. Min 2 kali 2 sama dengan min 4. Oke. Sehingga apa? Ini sederhanakan, 9 dengan 9. Saya coret. Oke, 18 dengan 9. Itu tinggal berapa? Tinggal 2. Oke, 2. Ini sehingga apa? 2, tinggal 2 saja di atas. 9 dikurangi 6, maka menjadi 10 pangkat 3. Yang bawah tinggal 10 pangkat min 4. Oke, ketika ada operasi dalam bilangan berpangkat, anak-anak, bilangan berpangkat itu pembagian, maka operasinya menjadi pengurangan. Sehingga 2 kali 10 pangkat 3 dikurangi min 4, karena naik ke atas. Ini naik ke atas, naik. Ya, naik. Kalau naik menjadi pengurangan. Nah, ingat, sifatnya negatif kali negatif itu menjadi positif. Sehingga apa? E-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat 7. Maka satuannya Newton per Coulomb. Oke? Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan pada cara menguji induksi listrik. Oke. Bagaimana peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik? Oke. Ini kan bendanya netral. Benda netral itu jumlah positif dan negatifnya sama. Coba saya dekati. Nah, saya dekati positif, maka negatifnya itu akan mendekat, anak-anak. Ini loh, negatifnya akan maju. Ya. Oke, muatan listrik pada benda dengan induksi. Oke, saya dekati. Nah, pasti. Kenapa? Karena positif. Positif yang menarik itu adalah yang negatif. Maka yang negatifnya itu yang maju. Oke. Nah, ini untuk menstabilkan anak-anak. Jadi dari bumi itu mengandung namanya muatan listrik negatif. Maka benda ini bermuatan negatif. Oke. Alasannya apa? Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif, maka menjadi bermuatan negatif. Oke, bagaimana kalau benda netral yang didekati dengan benda yang bermuatan negatif? Maka negatifnya itu akan geser, akan turun. Nah, itu akan turun ke bumi. Ini turun ke bumi. Sehingga apa? Kita simpulkan benda netral bila diinduksi. Induksi itu didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan menjadi bermuatan positif. Oke, kesimpulannya, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Oke, kita ulangi. Kalau bendanya yang benda netral didekatin benda positif, maka benda itu akan menjadi negatif. Tetapi kalau benda netral didekati dengan benda yang bermuatan negatif, maka jadi bermuatan positif karena menjadi lawan arahnya, lawannya. Oke,
Untuk menguji benda itu bermuatan positif dan negatif itu menggunakan alat yang namanya elektroskop, anak-anak. Alat ini digunakan untuk mengetahui muatan benda. Ini contoh alatnya. Pada elektroskop itu ada yang namanya daun elektroskop. Ini ya, ini daunnya atau kepala elektroskop, konduktor. Nah, ini ya. Prinsip kerjanya bagaimana? Pada saat elektroskop netral, daun elektroskop itu tertutup, ini loh. Ingat ya, daun. Nah, daun elektroskop tertutup ketika bendanya itu benda netral. Oke. Pada saat elektroskop bermuatan, daun elektroskop itu terbuka. Oke, ketika ada benda yang didekatkan ke kepala elektroskop, ini kepalanya ya, kepala elektroskop, maka akan yang namanya daunnya ini akan membuka, akan terbuka. Nah, contohnya ini awalnya netral. Oke, kita dekatkan benda yang bermuatan positif, maka daunnya ini akan terbuka. Dan ingat, yang ngumpul di kepala elektroskop itu adalah muatan yang berlawanan dengan bendanya. Maka di sini bermuatan negatif, di daunnya tinggal bermuatan positif. Oke. Oke, Pak, bagaimana kalau nanti ini muatannya negatif, Pak? Maka di atas kepalanya ini akan bermuatan, kalau di sininya negatif, maka ini akan bermuatan positif, sedangkan di daunnya ini akan bermuatan negatif. Oke, itu anak-anak untuk pelajaran kali ini tentang medan listrik dan juga tentang elektroskop. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.